Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Land Trading dari Sukor Sekuritas. Dan hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait dengan sektor dan saham menarik di bulan Oktober. Nah, tema kita itu sesuai dengan kondisi saat ini ya. Hari ini adalah hari pertama dari kuartal keempat 2024. Kira-kira bakal seperti apa ya Oktober, November, Desember kita gimana. Tapi moga-moga di Q4 tahun ini itu bisa lebih baik daripada kuartal keempat tahun 2023 gitu ya secara year on year. Karena kan secara year on year tahun lalu market kita itu situasinya masih gimana ya, kita bilang masih belum stabilize ya. Banyak yang kira tahun lalu itu udah bottoming gitu ya. Banyak yang nebak-nebak wah bottomnya gimana, tapi ternyata masih belum bottom, waktu itu masih ada koreksi lagi gitu dari sisi bisnis dan juga industri. Nah, kita berharap di 2024 ini udah gimana ya, udah kelihatan bottomnya ya, udah bottoming. Jadi habis ini sisa tancap gas aja di kuartal keempat 2024 ini. Moga-moga juga nanti Santa Claus Rally-nya itu makin kenceng. Nah, tapi sebelum kita sampai ke Santa Claus Rally di bulan Desember 2024, di bulan Oktober itu banyak yang eh, mengenal dengan bulan-bulan Halloween lah ya. Kalau kita bilang di capital market ada yang namanya Halloween strategy, di mana dengan Halloween strategy ini kalau kita pilih emitennya yang benar, emitennya yang tepat gitu ya, nanti ini akan ada rally yang cukup panjang gitu. Jadi kita buy and hold, beberapa mungkin ada yang dipakai buat trading atau scalping. Nah, yang di hold ini pun juga mungkin masih bisa membuahkan cuan yang maksimal nanti sampai bulan Januari ya, sampai ke Januari effect bahkan gitu. Tapi pilihan saham dan sektornya itu harus benar dulu. Nanti akan kita tanyakan langsung dengan narasumber kita pada malam hari ini, ada Bronik Jansen. Sebelum kita undang Bronik Jansen, saya ingin undang teman-teman sekalian yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot. Jangan lupa ya, daftarnya gampang banget. Sekarang bisa via aplikasi langsung gitu ya. Kalau teman-teman mau daftar aplikasi Spot, seamless 1 hari itu udah bisa jadi. Atau mau pakai cara yang lama via eform.sukorsekuritas.com juga bisa. Tapi sekarang kalau lewat aplikasi langsung, jadi download aja aplikasi Spotnya. Kemudian pilih yang bagian atasnya itu belum memiliki akun gitu ya. Nah, nanti klik di sana, teman-teman bisa dengan mudah di redirect untuk membuka akun gitu. Nah, market kondisi hari ini sangat baik, kita bilang ya, 1,5% penguatan dengan ada transaksi jumbo di pasar negosiasi. Itu ada di Aman Mineral kalau nggak salah sekitar 30 triliun. Kalau lihat foreign net sell net buy-nya itu kayaknya ada yang tukar-tukaran barang gitu ya, antara KZ dengan CC gitu ya. KZ-nya jual gede, CC-nya ngambil gede gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Mungkin nanti Bronik Jansen bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di Aman Mineral ini. Tapi total transaksi itu tadi ada 41 triliun. Luar biasa ya. Walaupun indeks harga saham gabungan kita itu menguat signifikan, sayangnya rupiah harus melemah sedikit gitu ya. Katanya ada outflow ke China karena China-nya lagi berkembang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita tetap fokus ke pasar domestik kita. Sentimen domestiknya itu ada deflasi gitu ya. Tapi walaupun deflasi, market kita itu lagi ini ya, ijo-ijo semuanya, termasuk ke emiten perbankan tentunya yang mendorong. Nah, langsung aja ini kita bisa undang narasumber kita pada malam hari ini. Udah lama banget nih nggak ngundang Bro Nick Jansen. Eh, Mana nih? Oh, ini ya, are you sure global stock will going down? Wah, we don't know for sure ya. Karena kondisi market itu sangat volatile, tapi moga-moga kita semua tuh ya, pilihnya at least sahamnya yang bener aja di kuartal keempat 2024 ini. Oke, halo, Bro, bro, malam Bronik. oh, Siap. long time no Lama see. nggak ngobrol, Bronik. Udah lama nggak ketemu. Sibuk, Moga-moga bro? sehat-sehat selalu ya. Sehat, sehat. Ya, sibuk, bro? Iya, sehat, Oh, kondisi Porto juga ini makin sehat ya, Bro ya. nah, kadang Kalau Porto sama yang nggak sehat. Bronik, kalau sama Bronik mah kondisi Portonya selalu sehat ya.
teman-teman Cuan Troopers. Makanya Ya. kita harus ngajak ngobrol, kita harus ngundang Bronik untuk banyak ngobrol hari ini tentang sektor dan juga saham pilihan yang tepat nih di bulan Oktober 2024 ini, Bronik. Nah, Hmm. tapi sebelum kita ngomong jauh nih tentang kondisi Q4, boleh nggak nih dikasih komentar ke kondisi market kita hari ini, Bro? Awal awal kuartal keempat ya, kita menguat 1,5%. Nah, ini menurut Bronik ini apakah ini hanya technical rebound aja? Karena kan kemarin kita lihat 2% ya, koreksi parah gitu di Hmm. akhir kuartal ketiga. Gitu di kuartal keempat ini langsung menguat 1,4%. Nah, gimana ini, Bronik? Ya memang market kemarin tuh koreksi, nggak tahu ya, gue lihatnya dari technical aja, memang market kemarin koreksi targetnya sekitar 7.500 sampai 7.550 ya. Mm-mm, Dan sebenarnya market tuh mm-mm, sempet susah banget koreksi ya. Jadi walaupun mm-mm, secara teknikal nih kayaknya udah waktunya koreksi, tapi tetap market tuh waktu itu ngotot nggak mau koreksi. Akhirnya dipaksa koreksi dengan situasi yang nggak mengenakan. Ini ada 2 kali koreksi besar untuk nyampe target target mm-mm, koreksi wave 4-nya ya dari IHSG. Yang pertama adalah pakai kasus brand waktu mm-mm. apa kemarin dikeluarin lagi dari FTSE FTSE, ya, itu iya, kan turun iya, turun heeh. bahwa bahwa gerbongnya Pak PP dan itu IHSG anjlok 2% Mm-mm, lebih sebenarnya ya itu. Nah, kemudian sama kemarin juga dipaksa turun juga pakai banking, hampir banking tuh minusnya gede-gede ya. Eh gue mm-mm, lupa kayaknya betul ada betul. 5%, BBRI 5%, sampai even BCA pun kayaknya BBRI, minusnya gue lupa iya 2 lima apa persen. 3% gitu. Pokoknya banking yang Heeh. big itu semua minus besar sama grupnya Pak PP kemarin minus besar untuk nyampe target koreksi kemarin. Nah, targetnya sih kalau dari technical udah kelar koreksinya kemarin 75 Mm-mm, mm-mm. 7520-an nah ya. Jadi kalau hari ini rebound ya wajar-wajar aja ya. Nah, kalau Ini gue sih berarti melihatnya technical rebound, oke. mm-mm. Nah, kemarin kan apa isunya kalau kemarin apa Cina kasih stimulus ya. Jadi Mm-mm, apa katanya at the end tetap kita juga akan kebagian sih kalau inflow itu ya karena udah kelihatan dari apa mm-mm, bond yield kita dari rupiah yang menguat. Rupiah itu mm-mm, eh, kemarin kalau outflow kan biasanya juga rupiahnya melemah ya, tapi kalau kita lihat ini rupiah nggak melemah waktu kemarin apa kemarin mm-mm, market dibantai katanya ada outflow itu rupiah nggak melemah. Jadi kalau gue lihat sih ya ini spekulatif aja ya. Jadi karena mm-mm, market itu kan sifatnya spekulasi. Jadi ketika dikasih berita, market bereaksi spekulasi karena mungkin mereka tahu bahwa China dapat stimulus akan dapat sentimen positif, marketnya akan bergerak. Ya mungkin bisa aja mereka pindah dulu ke sana sementara ya kan. Nanti setelah price in mungkin mungkin aja balik lagi. Dan kalau menurut gue sih walaupun Cina itu dapat stimulus nggak serta merta narik semua dari Indonesia ya. Indonesia tetap akan kebagian kuenya juga karena kalau Cina dapat stimulus, ekonominya jalan, manufakturnya jalan, ya komoditas pada naik, kita juga akan kebagian pasti gitu. Entah dari komoditas, entah mm. dari energi, dari batu bara itu kita juga pasti akan kebagian. Jadi menurut gua sih bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan. Malah bagus kalau Mm. misalnya Cina apa ekonominya bertumbuh itu kayak waktu apa siklus sebelumnya ya Cina tumbuhnya pesat kan kita juga ketarik juga pasti gitu. Mm. Jadi Mm. kalau gua lihat sih Oh justru uh, sorry koreksi kemarin itu ya cuma sementara aja lah ya sementara aja dan mungkin juga justifikasi aja buat yang pada take profit ya karena naiknya udah banyak banget kan tinggi banget. responnya udah banyak udah waktunya take profit dan take profit kan perlu justifikasi juga gitu. Iya, butuh alasan, take profit juga butuh alasan.
Oke, dan juga tadi Bronik bilang bahwa ya memang korelasinya positif lah ya. Kalau ada pertumbuhan di China, kita juga pasti akan menerima dampak positifnya gitu ya. Dan kalau kita lihat juga rupiah ini memang menguatnya udah cukup kenceng ya Bronik ya dari kemarin Yup, dari yup. 16.300-an loh gitu ya. Iya, Sekarang udah 15.100. Jadi kalau iya, bisa ada 10%. ada pelemahan sedikit di level segini. Heeh, bener-bener wajar lah ya, kita bisa bilang ya. Wajar, 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 wajar. Oke oke. Tapi kalau Brownick lihat itu, apakah pergerakan yang terjadi selama di kuartal ketiga kemarin kan banyak banget ya pergerakan-pergerakan signifikan secara teknikal loh Brownick gitu di kuartal ketiga itu. Ini nih apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi gitu secara teknikal? Gitu ya, karena kan Udah. selama ini kalau Brownick itu menganalisa sesuai dengan apa, ada wave ya kalau nggak salah ya, wave satu, wave 2 gitu ya. Nah ini kalau dilihat dengan metode itu, memang itu udah expected ya. Iya, itu kan udah jalan wave 3 ya, jadi memang udah expected bahwa IHSG akan Mm-mm, jalan lumayan kenceng sampai 7.800 ke 8.000 kemarin sampai 79 ya. Gitu. mm-mm. Iya, iya, iya. Oh iya bener sih, benar-benar. Kemarin itu 79 banyak yang banyak yang sangat optimis ya bisa sampai ke 8.000. Tiba-tiba brandnya koreksi, narik Eh, semuanya turun ke bawah. Pada jiper semua ya. hmm, Jadi apapun alasannya secara teknikal memang udah tercermin gitu ya Bronik ya. hmm, hmm, hmm. Kalau secara teknikal sih Oh, expected ya, cuma mm-mm, apa ceritanya apa ya kita nggak tahu gitu. Kadang ada aja mm-mm, ceritanya. mm-mm. Iya, tapi kan kalau kita ngelihat apa kalau tanpa adanya transaksi-transaksi jumbo di pasar negosiasi kayak hari ini itu paling masih kayak 10, 12 sampai 15 triliun gitu ya. Nah, Hmm. dengan nilai transaksi yang seperti itu wajar nggak sih kita signifikan terbangnya sampai 7.800 gitu ya. Ini di luar transaksi negosiasi ya, Bronik ya. Hmm. Hmm. Nah, ini Wajar-wajar ngelihatnya aja gimana nih? sih, Soalnya kan wajar. volumenya nih kita lihat. Sebenarnya gini, transaksi nego itu eh, nggak mempengaruhi pergerakan harga sih, sebetulnya ya. Mm-mm. Kan Iya, harga yang dipakai sebagai patokan indeks tuh kayaknya tetap yang closing yang reguler. reguler ya. Jadi kalau misalnya Iya, iya. ada tuna itu ya nggak mempengaruhi indeks dan pergerakan harga. Cuma ya mungkin ada duit masuk, ada duit keluar, ada deal-deal besar, ya itu bisa Mm-mm. aja ya. Mungkin karena market udah mulai bergairah, jadi banyak juga yang invest-invest yang lewatnya nggak lewat market gitu ya, private placement, jadi lewat nego, lewat gitu kan berarti ya banyak duit yang Mm-mm. masuk atau bertukar juga ya. Kalau kita alignin sama kondisi sekarang ya kita bisa bilang ya mungkin yang transaksi-transaksi itu juga yang duit masuk, cuma karena gede dia nggak lewat market ya, lewat lewat Mm-mm. placement kayak gitu langsung ya. Iya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat sentimen nih biasa di kuartal keempat ini utamanya di bulan Oktober gitu ya, Bronik ya. Ini apa sih sentimen yang orang nanti-nantikan biasanya nih kalau Oktober? Ya biasanya ada itu ya Halloween effect ya. Itu bagus apa jelek ya? Halloween ya. Gua sendiri Halloween gua effect. sendiri Moga-moga sih bagus. nggak gitu ngikutin pattern-pattern bulan. Tapi kalau ngelihat kondisi terakhir sekarang ya mungkin Oktober ini kalau kita lihat dari teknikalnya ya, ini kan lagi koreksi Mm-mm, wave 4 kemarin yang kencang tadi yang 7 sampai 79 itu udah wave 3. Ya mungkin kita akan ada di fase sideways ya untuk mm-mm, sementara waktu gitu, ada di koreksi wave 4 mungkin sideways, ya mungkin nanti akan lanjut terbang lagi ya pastinya Desember ya gitu. Jadi mungkin oke, oke. Oktober November tuh ya sideways aja, naik turun naik turun, Mm-mm. tapi overall kondisi sih menurut gue ya tetap positif ya buat market.
Oke oke oke, menarik. Bakal bakal beda nggak nih dengan Oktober tahun lalu nih Bro nih kalau kita bandingin? Karena Oktober tahun Oktober lalu tahun apa ya? lalu Turun apa kayaknya naik? Lupa gua. Lupa malah gua. kayaknya turun deh, kayaknya kurang bagus deh Oktober 2023 ya. Soalnya banyak yang nanya juga nih, ini tahun ini bakal sama nggak nih? Karena kalau sama bakal ini apa namanya bakal lebih hati-hati ya, bakal lebih saving. Tuh, sepanjang Oktober 2023, month to date-nya itu jatuh 2,7% tuh ke level 6.752. Moga-moga tahun ini nggak jatuh dalam nih ya. Kalau jatuh dalam kita serok dong ya ini. Iya, Oktober. Iya ya. Oktober Oh iya, Oktober 2023 dalam ya. katanya. Ya, ya, Dalam ya. dalam Tahun lalu. 2,7. Ha-ha. Ya, ya, Iya ya. iya. Nah, ini Oke, oke. kalau kalau ngelihat Oktober tahun ini secara keseluruhan Bro nih gimana nih ngelihat Oktober technical ya, technically speaking. Menurut gua sih sideways cenderung naik sih. Sideways ya, Ya, sideways ya, cenderung naik. tapi Padahal kan cenderung naik. Jadi ini kita udah tinggi ya. ya, maksudnya gini, sideways cenderung naik itu jadi dia naik tapi nggak yang signifikan ya, nggak kenceng-kenceng amat gitu, tapi Mm-mm. naik. Tapi nanti ya akan sedikit dikasih turun, nanti naik, turun lagi. Jadi Oh, oh gitu. sideways tapi trennya agak naik tapi nggak sekenceng yang kemarin lah. Signifikan. Gitu. Ya, dan akan ada Iya ya, nggak rotasi-rotasi kayak sektor September yang kemarin ya. enggak lah, nggak akan Oh, oke. sesignifikan itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan kenaikan indeks yang kemarin itu kencangnya kan kebanyakan sama sahamnya Pak PP aja ya. Sebenarnya dia nggak Mm-mm. merata. Yang lain tuh naik banyak juga enggak ya. Kalau kita lihat sebenarnya masih banyak saham-saham yang posisinya tuh masih di bawah. Jadi waktu IHSG ATH itu banyak saham tuh yang belum ATH. Banyak Mm-mm. Oh, ya menurut gue sih. oke oke Jadi oke. jadi sektor-sektor yang belum kebagian, ya itu Heeh. akan kebagian lah menurut gue ya, akan ada rotasi. Jadi eh, yang kemarin udah pada naik turun, yang lagi di Mm-mm. bawah akan ada Mm-mm. naik, tapi overall market ya mungkin cenderung di situ aja ya. Menurut gua sih akan Iya sideways-nya iya. mungkin di sekitar ya 76, 77, 78 lah. Mm-mm. 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 Wah, mantap nih. Nanti kita perdalam di bagian sana ya, Bronik ya. Ngobrol-ngobrol Oke, tentang sektor-sektornya itu tadi yang masih lagging gitu ya. Yang udah naik kenceng yang mana. Jadi strategi kita harus gimana. Tapi sebelumnya mau ingetin lagi ke teman-teman Cuan Troopers yang menyaksikan. Jangan lupa pertanyaannya masukin dong ke kolom question and answer gitu ya. Supaya nggak ke scroll ke atas nih agak susah nyarinya. Karena banyak yang nanya nih dari tadi ya. Masukin aja ke kolom question and answer dan kalau misalnya nanti pengen apa bertransaksi bareng gitu ya jangan lupa nanti pakai aplikasi Spot itu daftarnya via ifom.sukorsecuritas.com atau lewat aplikasi juga langsung bisa. Nah, kalau mau gabung dengan timnya Bronik gimana nih caranya Bronik? join aja di Telegram, di IG-nya itu ada link Uh, Telegramnya, join aja. Oke, jadi masuk ke Instagramnya Bronik Instagramnya gitu ya, nanti akan diarahin gimana caranya supaya bisa join ke grupnya Bro Nick Jansen. Oke, nah ini wah gila langsung banyak banget nih yang nanya Bro. Di kolom question and answer langsung banyak ada yang nanya MBMA, BSBK gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke apa namanya ke pertanyaan secara emiten satu persatu, mungkin kita bisa bahas sedikit dulu ya tentang sektor rotation tadi gitu ya. Bronik, yang mana sih sektor yang kemarin itu udah naik tinggi gitu ya, yang udah naik tinggi, yang mana yang belum sempat ikut naik gitu. Ini nih sektor-sektor yang mana aja nih yang perlu diperhatikan? Oke, naik tinggi ya sektor king, mungkin termasuk bank digital ya, Mm-mm. Alto itu juga udah lumayan tinggi. Nah, kalau yang Mm-mm. kayaknya bakal dapat Bank giliran di bulan digital. Oktober. Kalau yang belum nih, yang menurut gua akan dapat giliran di bulan Oktober, itu yang pertama adalah CPO, Heeh. saham-saham CPO ya. Jadi kayak LC,
menurut gue juga punya Mm-mm. potensi buat dapat giliran. Lo judulnya stimulus Cina ya. Jadi stimulus Mm-mm. Cina kalau ke kita secara secara apa demand dari kalau mereka manufacturingnya jalan kan demand dari komoditas itu akan meningkat, jadi penjualan perusahaan-perusahaan itu bisa meningkat, apa harganya juga naik kalau memang demandnya tinggi, jadi itu akan menguntungkan sektor-sektor komoditas itu ya, metal mungkin di luar itu ya mungkin energi batu bara itu juga mungkin bisa Mm-mm. dapat kecipratan juga. Heeh. Nah, di luar itu gua akan pantau juga properti, Mm-mm. konstruksi, sama pulp and paper. Kayaknya itu tier 2 gua, Oh, gua pulp and pantaunya paper itu. ya. Jadi kalau kalau pantauan utama gue sih CPO sama komoditas metal, kemudian tier 2-nya akan pantau properti, konstruksi, sama pulp and paper ya, INKP Tekim. Itu kayaknya yang buat gua menarik Hmm. dan kayaknya punya potensi buat di bulan Oktober. Mantap. Yang naik tinggi ini berarti tadi ya, kayak Bronik bilang ada banking dan bank-bank digital gitu ya. Oh, itu berarti nanti akan rotasi ya. Berarti nanti di kuartal keempat ini banking-banking mungkin atau di Oktober ini bakal istirahat dulu gitu ya, bakal agak sideways Ya, gitu ya. Atau kalau akan view tetap gue di sih level gitu. ini kira-kira. Ya mungkin di level ini, jadi dia nggak akan naik dengan signifikan lagi ya. Jadi cuma ya mungkin Signifikan. naik turun, sideways segitu-segitu aja lah. Mm, 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 mm. Kalau yang mau naik kenceng, Oke. view Nah, gue sih itu. Nah, itu view ya, iya ya. berhasil atau enggak itu kita lihat Heeh. sama-sama aja. Iya, iya. Ini gue udah catet nih soalnya ada metal, ada properti, konstruksi, dari sektor energi ada batu bara, dari apa pulp and paper ada INKP sama Tekim. Mantap, udah gue catetin nih semua nih. Oke. Nah, wah ini ada Bro Ananta juga nih. Halo Bro Hmm. Ananta, Halo moga-moga bro, sehat selalu ya. udah lama nggak ketemu bro Ananta. Iya, iya. Nanti kalau ke Bali, jangan lupa mampir ya ke tempatnya Bro Ananta. Oke, ini kita langsung coba ya bahas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers. Nah, sebelum masuk ke sektor dan juga saham pilihan tadi ya dari Bronik, ini ada yang nanya nih tentang Pegas. Nah, Pegas gimana nih? Ini pertanyaan pertama tadi. Ini agak geser dikit nih. Pegas ini kan berarti kayak ya, ya ini ya agak beda sendiri ya dia. Vegas itu kayaknya ya belum kemana-mana ya. Masih situ-situ aja ya. Vegas belum menarik lah. Ini gas. Iya ya, minyak dan gas dong berarti. Kalau yang minyak-minyak gimana tuh? Kayak Medco kan kemarin katanya Medco udah sempat geraknya signifikan. Wah, ini langsung dibukain guys. Chartnya sama Bronik. Hmm. Kalau Medco sih biasanya tergantung Heeh. harga oil ya. Harga oil sih kan main turun terus, tapi kayaknya Oh, udah bottoming sih. iya iya. Jadi kayaknya akan akan ada rebound lah. Apalagi kalau stimulus Cina itu berhasil membangkitkan ekonomi Cina kan dia pasti butuh butuh apa? Mm-mm. Butuh banyak energi ya. Jadi Hmm. Medco ya Ini so-so lah, so-so lah. Bisa kali, bisa so-so tapi ya. ya gue nggak terlalu lagi. Itu sih tergantung harga harga oil ya. Harga oilnya Harga udah mulai oilnya itu agak-agak rebound, sendiri. mungkin Medco juga bisa bisa ikut. Oh, gitu. Jadi ini nih berlaku ke semua emiten-emiten minyak-minyakan gitu ya berarti ya, yang berkaitan dengan minyak gitu. Nasibnya mungkin kurang lebih kayak Medco Yang gitu ya. paling related sih Medco ya selama ini ya kalau minyak ya. Sebenarnya kan masih ada Iya, beberapa iya, lagi iya, ya. iya. Masih ada Ah, yang ah, ah. distribusi juga kayak Elsa, Akra, tapi biasanya yang yang korelasinya tinggi itu ya Medco. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini kita beralih dikit nih ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada yang nanya tentang, nah ini
Indi Adaro. Adaro kayaknya lumayan tuh hari ini juga naik nih. bagus. Sempat koreksi terus tiba-tiba naik kenceng Mm-mm. di penutupan. Eh, masih bagus, cuma naiknya udah Heeh. kekencengan ya. Jadi kalau dikasih koreksi dulu, ya Mm-mm. sabar-sabar. Nggak Arahnya apa-apa ya, kalau ngumpulin sampai ya. Q4 sih masih tetap ke atas, cuma kalau jangka pendek mungkin koreksi dulu ya buat Indi sama Oh, Adaro. Adaro. Mm-mm. Sama ya berarti Indi ya, ya sama kurang mirip-mirip. lebih ya. Mm-mm. Tapi tetap ya arahnya ke atas ini kalau misalnya pun koreksi paling juga 2 minggu kok. Ya misalnya mereka koreksi ya mungkin 2 minggu, habis itu juga balik jalan lagi. Oh, oke 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 oke. Kalau kita ngomongin tentang strategi ya, ini kita geser dikit nih dari pertanyaan Cuan Troopers. Nanti kita akan jawab lagi. Ini kita ngomongin strategi dikit nih, Bro Nick. Kalau kita sudah memprediksi secara teknikal bahwa kondisi pergerakan dari IHSG nanti naiknya terbatas, lebih ke sideways, itu biasa strateginya gimana sih? Apakah bagus untuk kita gimana ya, trading kah atau scalping, pakai margin atau gimana gitu? Strateginya biasa kayak gimana tuh? Ya kalau dia pendek-pendek ya kita juga tradingnya cepet-cepet aja ya nggak bisa ngarepin Oh, profitnya yang gede-gede gitu ya mungkin 5-10% udah kantongin aja kalau yang apa di fase-fase kayak hmm, gini ya karena naiknya juga nggak bisa sekenceng kayak waktu marketnya benar-benar lagi di posisi apa uptrend ya. Kalau sideways ya nanti kan dia kalau sideways itu kan kebanyakan rotasi ya puter terus ya. Bentar saham A, nanti di TP pindah. Kan duitnya kan itu-itu aja sebetulnya. hmm, Dan mereka kan puter-puter hmm. juga gitu. Jadi ya kita juga hit and run juga. Jadi mainnya ya cepet-cepet aja. Oh, Biasanya kalau lagi di fase sideways kan dia satu hari naik, satu hari turun, satu hari naik, satu hari turun. Jadi kalau dapat hari naik, ya udah di TP aja gitu. Kita oh, kalau fase gini ya biasanya sehari 2 hari udah turun. Ya, kita nggak bisa ngarepin 5 hari beruntun dia hijau terus gitu. Itu agak-agak susah kalau kalau di fase gini ya. Jadi ya hit and run aja udah cuan mah hari iya ini udah iya hijau benar ya. benar. Baru nunggu besok mah beli lagi aja gitu. Lebih kayak gitu sih bro Iya kalau ya, gue ya. Jadi lebih cepet-cepet aja lah. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Profitnya tuh nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau iya iya. kalau apa di posisi kayak gini jadi tradingnya lebih ke fast trade aja. Iya, iya, iya. Tapi kalau sistemnya buy and hold itu ada nggak sih saham-saham di era-era kayak gini nih yang bisa kita buy and hold gitu? Beli di Oktober, jualnya mungkin sampai ke Januari misalnya. Ya ada. Kalau misalnya sabar ya ada. Kalau misalnya Januari, Ada. eh, Desember Januari itu nanti apa namanya win rest ya atau di teknikalnya Ya. mungkin nanti itu jadi pucuk itu jadi wave 5 itu. Ya sebenarnya banyak saham yang bisa di buy and hold ya. Cuman ya kalau buy and hold kan kudu sabar gitu. Banking aja sekarang di buy and hold sih bisa kalau menurut gua ya. Harganya juga Iya, lagi iya. jatuh, simpen buy and hold nanti juga balik lagi. Cuman dalam waktu dekat ya mungkin dia nggak bisa naik ya. Dalam waktu dekat ya Mm. mandek di situ, tapi nanti sih akan naik lagi. Di luar Nah, BBRI ya, jadi BBRI itu ya, ya iya, kalau iya, iya. banking kalian hindari BBRI ya. Mm-mm. Tapi kalau kalau dilihat ini, sorry nih Bro nih, kita mundur dikit lagi, mumpung kita masih ngomongin tentang wave-nya ya. Kalau IHSG sekarang itu sebenarnya ada di wave berapa sih kalau secara teknikal? B4, Wave 4 ya. di B4, Satu, jadi lagi dua, koreksi. tiga. Lagi turun ya. Lagi koreksi ya. Di koreksi. Oh, oke 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 oke. Kalau misalnya dia ke wave 5, ini nih wave 5 ini yang bisa kenceng gitu ya. Itu yang kita expect jalannya di Desember Januari pada saat windrest gitu. Oh, oke oke oke. Nah, Berarti ini fasenya ngerti-ngerti nih sekarang gua baru kebayang, Bro, yang lu bilang ya udah dia bakal gini 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 dulu ya. Nanti kalau dia naik dia terbatas oh gitu ya sih. karena dia menunggu iya, karena dia menunggu wave yang selanjutnya nanti gitu ya. Betul, Oke oke. betul. Nah, berarti yang sejalan dengan wave 4 ini sektornya itu kayak perbankan gitu ya.
secara Hmm, sektoral. hmm, 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 hmm. Ya, banking kan juga lagi Oh, koreksi oke. sekarang. Betul. Iya, iya benar, benar. Nah, kalau komoditi emang secara sektoral ada di wave keberapa ya, Bro Nick? Komoditi apa nih? Metal Iya, ya? ya, sektor-sektor energi lah gitu, secara keseluruhan. Kalau kita ngelihat kan secara sektoral kan IDX Energy, Hmm. ini Oke, ada kalau yang komen, pantesan semua orang optimis katanya. Ya kemarin ya optimisnya ini udah di warning sama Bronik, ini kita lagi ada di wave 4 berarti memang lagi turun dulu gitu, fasenya lagi koreksi. kalau kita ngomongin komoditas metal ya, itu malahan Iya. baru baru di wave satu, baru di Oh, wave satu baru loh di wave komoditas 1 ya? metal itu, baru di wave Naik, satu. lagi naik nih berarti ya. Hmm, hmm, hmm. Komoditas metal itu berarti kayak emas, besi. Ya, Kemarin sahamnya kalau nggak itu salah gue Antam, ngelihat Info, harga, ya Tins gitu, benar, tins MDKA kan gitu ya. juga sahamnya itu. Heeh, MDKA bener. Nah kan kemarin gue ngeliat soalnya di indeks harga besi ya, iron itu tiba-tiba ada spike gitu ya, 6%-an ya kalau nggak salah. Katanya ini Hmm, kenaikan, salah satu kenaikan tertinggi gitu, secara dekade, katanya hmm, sih hmm, gitu, hmm. katanya. Jadi memang berarti ini sejalan lah dengan wave yang dibilang sama Bronik. Tapi ini bakal panjang ya wave satunya ya Bronik? Sorry, ini antara wave satu atau wave 3 ya, jadi ada dua, itu wave Heeh, 2-nya agak-agak nyaru lah, bisa jadi wave atau enggak, jadi antara satu sama tiga. Jadi tiga. kalau misalnya market udah nyampe 4, banking udah nyampe 4, dia baru nyampe 3, ya berarti kan dia belakangan ya. Jadi ketika nanti bankingnya koreksi ya dia yang naik, nanti bankingnya naik lagi Oh, dia yang koreksi. Jadi gantian gitu ya koreksi. kayak kayak gitu. Tapi mereka masih di bawah loh ya, Oh. kalau kalian bandingin chartnya banking sama misalnya MDKA atau kayak Heeh. saham Inco atau Antam, ya itu masih pada di bawah ya. Oh, oke. Kalau emiten-emiten properti, kan tadi lu sempat bilang Hmm. properti dan konstruksi gitu ya. Itu ada di wave Hmm. berapa itu, Bro? Kayaknya wave ganjil juga ya ini ya, gantian ya sama banking ya. Hmm, dia ada di wave 2 sih. Masih ada di wave 2. Oh, Masih ada di wave 2. Jadi nanti siap-siap di oh, wave jadi 3 tuh. properti Kalau sama banking misalnya sama. kalau misalnya Heeh. ya, Mm-mm. Dianalisa dulu nih sama Bro nih. Nih kita, saya sambil ngintip nih Bro, chartnya. wah, bisa juga ya, bervariasi juga ya. Oke. Chartnya ya, masing-masing ternyata bervariasi, Variasi jadi ya. nggak sama. Beda ya dia. Geraknya beda ya, properti atau konstruksi beda ya. Hmm, Nah, hmm, ini kita lagi bahas nih, ini properti sih sesuai harusnya dengan wave pertanyaan 3 ya. Cuan Troopers nih. Properti itu sebagian ada Oh, di wave 2, properti. sebagian lagi jalan wave 3. Jadi masih masih punya kan untuk beresin Heeh, wave 3-nya untuk naik lebih tinggi lagi ya. tinggi ya. Untuk Begitu properti. juga Jadi konstruksi ya. konstruksi juga ya, cuma konstruksi ini memang pilihannya terbatas ya, kalau kalau gue lihat nggak terlalu Mm-mm, banyak. Eh, mm-mm, Sebenarnya biasanya kita mainin yang apa, inti PP bagus emang Ika ya, dia juga masuk MSCI. Ika sekarang lagi koreksi. mm-mm, Jadi gini, market kan baru kelar wave 4 ya. Sorry, dia baru kenain target wave 4-nya. Kalau mm-mm. si ya konstruksi juga sama sih, lagi wave 4 ya. Jadi punya kas buat mantu duluan dia, karena dia udah koreksi duluan dia ini. Oh, oke oke oke, Jadi menarik. dia duluan Ini ada koreksi wave 4. teman. Oh, oke. Ada teman Cuan Troopers kita yang nanya dari tadi banyak banget nih, Bro. Pani gimana katanya?
Kayaknya banyak banyak timpani garis keras ini. Boleh nggak sih dikasih view-nya dulu, Pani bro? udah gak Gitu kalau kita ngelihat. ini. Kalau Pani sih udah nggak bisa pakai technical ya. Pani Lucu itu juga ya. kalau gue lihat ya Iya. itu apa ada kepentingan, ada insider lah ya. Jadi apa gue no comment dah kalau Pani susah susah Iya. itu Mirip, kayaknya mirip kayak brand gitu ya. Agak susah juga nih kita memproyeksi dan ya mengomentari ya. iya iya itu ada itu Iya, salah dia iya, ada iya. kepentingan ya kepentingan dan orang dalam yang Ah, main jadi ya suka-suka dia lah ya dia mau banting mau naik itu mm-mm. terserah dia jadi kita kita sih susah. Mm-mm. Susah. Cuma yang kali yang Iya, berasa iya. banget emang Pani itu enteng banget ya naiknya gampang banget nggak ada perlawanan semua kayak Mm-mm. diorkestrasi baik semua ya kayaknya mungkin barangnya juga di market sedikit sih kayaknya ya karena Iya, kalau barangnya di market iya, banyak iya. udah dapat perlawanan pasti yang TP itu banyak retail kan pegang 5-10% aja udah pengen TP ini nggak ada TP jadi ya kalau Iya. kalau apa eh, pemikiran gua sih ya itu barangnya di market udah tinggal sedikit barangnya udah dikumpulin satu pihak gitu jadi ya dia mau naikin itu ya gampang ya naikin turunin suka-sukanya Mm-mm. dia gitu sih kalau yang gue lihat di Sampan ini. Mm-mm. Oke, oke, oke. Boleh komentarin nggak ini, bro? Banyak banget nih yang nanya tentang emiten-emitennya Pak Prayogo. Cuan, PTRO, Brand, BRPT, TPIA. Terus langsung kita komentarin lima-limanya gimana nih? Sebenarnya itu kan sebenarnya leadernya brand ya tergantung arahnya brand lah kalau brand kemarin kena bantai ya yang lain juga ikut kena bantai Yang lain ikut, kalau iya, brand iya. hari ini dikasih hijau yang lain juga ngikut itu sebenarnya tinggal tergantung brand aja sih ya, cuma gini kalau brand itu hmm, gue belum punya pandangan ke depannya gimana ya brand intinya sih brand kemarin udah gagal masuk FTSE ya gue nggak tahu dari pihak Pak Prabowo itu maunya gimana karena gue juga dengar-dengar katanya ada yang bilang Pak Prabowo-nya marah lah mau di private placement aja lah ada yang mau dibilang nanti Desember malah mau dimasukin MSCI ya itu kan terserah dia lah ya. Dia yang punya apa Mm-mm. company-nya cuma mungkin nanti kita bisa pantaunya gini kemarin waktu mau masuk FTSE itu kan ada ada inflow ya kalau teman-teman Mm-mm. lihat ya brokernya sebenarnya itu aja ya ada 3 broker utama di saham brand itu brokernya itu aja eh kemarin mungkin mereka ngumpulin udah 5 juta lotan kemarin waktu gagal keluar Uh-uh. gue lihat udah sekilas gue sempet lihat keluar 1,5 juta lot terus gue belum update lagi mungkin anggapnya sekarang udah keluar 2 juta lot ya jadi mereka masih punya 3 juta lot yang 3 juta. mungkin mereka perlu keluarin ya kalau misalnya perlu cuci ya kalau apa brand nggak masuk FTSE atau mereka juga mungkin kalau brand juga nggak punya rencana masuk MSCI itu kan barang mungkin harus dicuci ya karena ada 3 juta lot ya Mm-mm. lumayan banyak ya 3 juta ya gue lupa. Mm-mm. Nah kalau kita Iya, iya, iya. lihat lagi transaksinya dari awal itu yang ngumpulin barang juga harga modalnya brand itu di sekitar 5.500 kalau gue nggak salah ya antara lima Hmm, ribu lima ribu iya, lima iya, ribu iya, tiga iya, iya. ratus lah ada Yang di waktu demand itu ya, demandnya ada di muncul waktu dia koreksi. Uh-uh. jadi modalnya bandar dari awal banget dari apa IPO banget itu kayaknya sekitar 4.000 apa 5.000-an lah jadi angka-angka itu ya mungkin mereka harus pertahanin ya kalau mereka barangnya masih ada di sana jadi ya brand ini nggak akan ancur-ancur sampai di bawah 4.000 sih kalau menurut gue ya mungkin di bawah 5.000 pun berat Iya, gitu iya, iya. karena pemain besarnya punya harganya di situ gitu ya Iya, iya. dan mereka perlu perjuangin kan dengan sebegitu banyak barang itu ya mereka perlu perlu maintain harganya lah gitu dan ya mereka juga nggak mungkin jual rugi kan dengan sebanyak itu jadi ya mereka nggak Mm-mm. mungkin sell sampai ke harga itu jadi menurut gua sih gua nggak tahu brand ini bisa naik atau enggak tapi kayaknya sulit membayangkan brand itu turun di bawah 5.000 tuh agak sulit sih buat gua Mm-mm. gitu karena yang suffer Iya, pasti iya, banyak iya. banget sampai di bawah 5.000 gitu.
Iya, iya. Bisa-bisa ininya apa big playersnya juga suffering ya, Hmm, bro ya. Karena kan hmm, ada hmm, level-level yang harus dia maintain ya supaya mereka iya. juga nggak rugi gitu ya. Karena memang ini saham sih ada yang ngumpulin barangnya itu juga ngumpulin di harga yang nggak wajar juga kayaknya ya. Di PE dan PBV kita kayaknya udah nggak bisa Nggak ngeliat bisa, PE PBV-nya nggak deh bisa bro. itu, nggak bisa. Kalau udah ngomongin brand, cuman bisa ngomongin demand levelnya dia itu muncul di harga berapa Iya, nih bit-bit gedenya nih muncul gitu ya, iya. kurang lebih kayak gitu. Nggak Oke, usah oke, ngomongin oke. PI lah, Aduh, udah berapa menarik nih. PI-nya ya? 2000 atau 200 ya? Jadi 200 tahun atau 2000 tahun baru balik modal gitu. Lupa. Iya, ya. Katanya kalau PBV-nya itu sampai 5 tahun, 5 kali atau 20 kali, 30 kali, itu artinya dia butuh, PI ya? PI. Berarti dia butuh, misalnya PI-nya 500, berarti dia butuh 500 tahun gitu ya, untuk Oh, PI-nya, mencapai harga wajar itu harusnya. PI-nya itu di 478 ya, di harga sekarang ya. Jadi kalau Iya, kenaikan mungkin di 500, artinya berarti 500 tahun baru balik lima modal. ratus tahun ya. Kecuali dia tiba-tiba ada aksi korporasi yang super signifikan gitu ya. Dia punya nilai apa ekuitas gitu tuh meningkat gitu. Jadi Hmm. earningnya maksudnya ya, earning ada sesuatu aksi korporasi earningnya tiba-tiba naik signifikan. Nah, maka PI-nya akan menurun. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya hitung-hitungannya ya, Cuan Troopers. Ya. Tapi gue pengen bilang ini semua disclaimer on ya, keputusan jual beli itu ada di tangan para Cuan Troopers. Dan ada yang nanya live-nya ini di save apa enggak? Iya, ini akan kita save karena ini kayaknya makin malam makin rame, bro. Tiba-tiba yang nonton jadi 200-an waktu kita ngomongin sahamnya Pak PP. Ini menarik nih, Iya, kayaknya memang untuk kita viral, bahas sama karena PP viral. kemarin emang viral, viral banget. Kalau menurut lo ini bakal lanjut lagi nggak, bro, penguatannya Apa? untuk saham-sahamnya Pak PP, sahamnya Pak Prayogo? Karena hari ini ijo loh, semuanya ijo. Emang bener yang lu bilang, kalau brandnya ijo, lain ijo gitu, tenang aja. Ya kan Ini ngikut ya. masih ada potensi penguatan, iya. Atau bagus nggak dia di tradingin sahamnya Pak PP ini selama bulan Oktober? Ini kan sesuai dengan tema kita nih ya. Hmm. Gini, gue belum Mm-mm. belum tahu dia bisa naik balik lagi atau enggak ya. Tapi kalau mau di tradingin Mm-mm. di level-level ini itu mestinya bisa. Cuman ya mungkin Mm. fast aja ya. Dan kalau misalnya turun di luar batas toleransi ya tetap harus di cut loss ya. Karena kan ini lagi high risk. Situasinya tuh lagi nggak terlalu mengenakan lah buat grupnya Pak Pepe saat ini kalau gue lihat ya. Gitu. Jadi ya pinter-pinter maintain Mm. resiko. Kalau kalau dari gua sih dengan kondisi saham PP lagi kayak gini ya mungkin wait and see aja ya, dipantau-pantau dulu Mm-mm. gitu loh. Dipaksain Mm-mm. masuk juga. Mm-mm. Kalau memang Nyangkut nanti. kalau kecuali horizonnya panjang ya, jadi memang beli buat oh ini Iya, nanti karena kan ada yang masih percaya brand akan dibawa masuk MSCI di bulan Desember gitu, view-nya kayak gitu ya boleh aja. iya. Tapi kalau jangka pendek belum mau naik, susah naik atau dibawa-bawa turun dulu ya mesti kuat gitu karena saat ini sih gak ada sentimennya lagi ya belum Mm-mm. ada ya belum ada sentimennya lagi lah ya Belum setelah ada setelah kasus sentimen, iya. kemarin itu belum ada titik terang nih mau gimana lagi mau ngapain lagi gitu. Mm. Betul, betul, betul. Jadi makanya dari tadi juga Bronik itu ada ngasih banyak opsi sebenarnya ya. Kalau misalnya mau nungguin emitennya Pak PP mungkin lumayan lama ya daripada opportunity loss, mending disisihkan sedikit gitu ya, atau di cut loss sedikit mungkin jadi ada capital kita bisa rotasi gitu ya, Broniknya sambil nunggu nih emitennya Pak PP mau gimana karena ini kan balik lagi ya yang namanya trading dan juga investment dan lain sebagainya itu sekali lagi kita ingetin bahwa ini tergantung banget dengan cash position kalian semua gitu. Duit yang dipegang itu berapa untuk bertransaksi gitu ya supaya bisa hitung-hitungan ya jadi kita bisa manuver ke beberapa emiten yang menarik yang disebutin nama Bronik. Nah, ini bro, kita coba lompat dikit ya. Ada yang nanya, ini menarik nih sebenarnya. BBRI dan Bumi kita. Tadi gue juga lihat sih soalnya Bumi. Kok kayaknya seru ya Bumi ya? Gimana nih bro? Tergiur gak nih? Tergiur? Gini kalau Boleh BBR dong itu komentarin dulu, komentarin.
Ya begini, BBR itu kemarin outflow-nya gede banget ya. Gede, Jadi di antara iya semua gede banget, bener. semua semua banking tuh saat ini big bank ya. BBRI yang paling Mm-mm. kondisinya paling jelek kalau menurut gua ya. Jadi kalau untuk jangka Iya ya. pendek sih ya nggak bisa ya ngarepin BBRI rebound, belum belum ada tanda-tanda lah kalau BBRI. Mm-mm. Kalau Bumi kan memang lagi rame ya. Iya Bumi lagi ya. rame. Gua Gimana nggak nih? tahu sih Teknikalnya boleh dong. ada berita apa ya Bumi itu ya. Gue juga bingung sih. Heeh. Tiba-tiba bumi bergerak signifikan nih. Gue juga tadi ngelihat kayak, wih gila ini mah apa namanya ada pergerakan signifikan nih di bumi secara teknikal atau wave gimana nih bro? Wah mantap, thank you bro. Tiba-tiba naik tuh, jadi dari 125 ya kisaran 123 ke Mm-mm. ditutupnya itu ke 143. Mm-mm. Lumayan loh bro. Ya, gua nggak tahu nih Bumi Adi ada berita apa ya? Atau cuma sekedar berita ini Heeh. doang? Berita apa? Kan katanya pemerintah mau merevisi aturan batu bara ya? Atau apanya sih yang mau dirubah lah sama mereka? Intinya Mm-mm. kayaknya royaltinya atau apa ya? Kayaknya royalti, sorry, royaltinya mungkin mau diturunin ya. Jadi pajaknya mungkin mau Mm-mm. diturunin. Jadi bagus buat perusahaan ini. Cuma kalau ngelihat chartnya Royalti, iya sih, benar. hmm, bagus sih. Bumi BRMS ya nih. Mm-mm. Gini, Bumi ini naiknya kalau udah kayak gini ya rawan koreksi ya. Tapi overall ya posisinya bagus. Jadi kalau koreksi-koreksi dikit ya Mm-mm. wajar-wajar Boleh, aja sih. boleh dicicil ya. Mm-mm. Masih bisa ada penguatan nggak nih untuk Bumi dan BRMS nih? Soalnya kayaknya berkaitan nih Bumi dan BRMS. Gini, kalau gue lihat sih kalau jangka untuk entry agak sulit ya buat trading ya. Untuk entry posisi sekarang agak Mm-mm. sulit. Kalau saran gue nanti tunggu ada koreksi aja baru entry. Tapi ya lumayan bagus sih. Bagus cuma chartnya bagus. Trennya juga bagus, cuma entry-nya udah Mm. ketinggian kalau di posisi ini gitu. Hmm, Entry-nya udah oke. ketinggian. Ini ada yang komen royalty dan MIP double katanya. Sentimen ininya ya, apa Mm-mm. namanya sentimen fundamentalnya. Dan ternyata ngaruh ya signifikan. Kalau secara teknikal tadi yang dibilang oleh Bronik ya, masih menarik untuk dikoleksi sebenarnya ya Bronik ya. Ya, cuma belinya nggak sekarang Tapi ya, belinya untuk tunggu short trade ya, short trade tunggu ya. koreksi. Mm-mm. Kalau dua gini, dua itu udah naik kenceng. Biasanya naik kenceng itu pasti banyak yang TP, jadi nggak lama biasanya Mm-mm. koreksi. Nah, belinya pada saat koreksi, jangan jangan sekarang dibeli atau besok di HK. Tungguin timing yang tepat lah, ya. Tungguin timing yang tepat. Iya, iya. Bagus, bagus. Cuma entry-nya kalau nggak tepat, ya kadang di bawah nyangkut dulu gitu. Saran gue sih Iya, belinya moga-moga nggak kena. tunggu koreksi ya, belinya tunggu koreksi. Atau gini, kadang-kadang dia ditungguin koreksi suka nggak mau koreksi kalau saham lagi kenceng ya. Jadi kalian belinya bertahap Mm-mm. aja. Misalnya beli dulu deh, asal punya dulu. Nanti kalau dia turun beli lagi, turun beli lagi gitu. Kalau udah punya terus naik ya udah. Tapi ya cuma segitu aja. Karena Oh, oke oke. saham bagus lagi naik tinggi dikejar tuh kadang apa kena Mm-mm. kena koreksi ya. Jadi pas kita kejar, pas kita beli beli di pucuk, dia koreksi Naprak ya. dulu gitu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Oke, oke. Menarik, menarik, bro. Nah, oke, bro. Ini gila ya, ngobrol-ngobrolin emiten nggak berasa ya. Waktunya udah sisa sedikit. Bro, Nick, boleh dong dikasih mungkin satu atau dua emiten yang menarik untuk diperhatikan gitu. Stock picknya Bro Nick. Sorry, tiga deh, Bro Nick. Untuk bulan Oktober gitu yang kita kontenin nanti, Bro Nick. Oke, Tiga emiten stock picknya Bro Nick nih. oke kalau dari gue satu itu LSIP. LVIP ya. Mm-mm. CPO ya Kemudian, tadi ini sempat lu bilang di awal nih bro. kemudian Ah, eh Inco, Inco, mm-mm, oke. dari metal, Nanti ini kita sama kontenin dari nih. ya sama dari Power NPP INKP deh.
INKP ya. Ya, yang bisa diperhatiin sama cuan troopers ya. Ini disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan masing-masing cuan troopers. Tapi pilihannya Bronik untuk bulan Oktober ini bulanan ya, hitungannya ya. Buat sebulan ya. Ah, ah, buat sebulan. Itu yang bisa diperhatiin dari sekarang adalah LSIP, INCO, dan juga INKP. Nah, kalau level-level teknisnya gimana nih, Bronik? Ada nggak untuk gambaran aja nih range untuk LSIP, eh INCO dan juga INKP. INCO. Ini gue juga sambil catat ya, bro ya. Oh, iya, iya, bro. Soalnya kalau kalau Bronik yang ngomong nih biasa kena nih target-targetnya. Eh, ini ngomongin target apa entry target aja ya? Target-target aja. Target, target. Nanti teman-teman cuan troopers lain, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab atau masih mau nanya, jangan lupa ya bisa langsung DM ke Instagramnya Bronik gitu ya. Gak apa-apa ya bro. Ya, ya. Nanti DM ke Instagramnya Bronik sekalian join ke timnya Bronik Jansen. Caranya gampang ya. Nanti di Instagramnya Bronik itu ada link Telegram bisa di-join, di-follow di sana. Kemudian transaksinya tetap pakai aplikasi Spot gitu ya via ifom.sukorsekuritas.com. Oke, kalau LC Technical mungkin 1160 target lah. Targetnya ya, 1160 lah. 1160 ya. Ah, ah. Kalau Inco, IG-nya Brownick itu Nick Jansen. Hmm. Silahkan langsung dicari Nick-nya itu pakai C ya, Nick Jansen. Jangan lupa langsung join di sana ya guys. Ini kita menantikan target Inco dan juga nanti ada target dari INKP, tadi target IHSG juga udah kurang lebih disebutin ya sama Bronik bagi teman-teman cuan troopers yang telat menyaksikan ya itu nanti bisa menyaksikan ulang di Instagramnya Sukor atau via YouTube juga kita ada dan juga via Spotify juga kita ada. Jadi kita udah multi channel di tiga-tiganya ada. Jadi tinggal cari aja Sukor Sekuritas di YouTube dan juga di Spotify. Inco 5.000 lah Tadi bro. target LC. Oh, Inco 5.000. Tadi target LSIP 1160 ya? Hmm. Heeh. Kalau INKP ini target tidak agresif kan ya? Target 3/4 agresif. 3/4 agresif ya. Sisakan 25 itu untuk Hmm. ekspektasi yang berlebih. Kalau INKP gimana, Bro? 10.000 lah. NKP 10.000. INKP di 10 di Ceban. Oke, siap. Ini nanti bakal kita kontenin, Bro. Siap, Stock pick Bro Nick Jansen di siap. bulan Oktober. Mantap. Gak berasa nih bro, kita ngobrolnya udah sejam. Thank you Oke. banget ya bro, dari Oke, thank you awal bro. Sama-sama sampai bro. Thank you, thank you. sampai akhir udah dijelasin secara teknikal. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Siap, bro. Thank you juga buat thank cuan you bro. troopers yang sudah menyaksikan. Bye bye.